Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Masya Allah ya, semoga Allah sehatkan bayinya dan ibunya juga, sehingga nanti bisa tumbuh berkembang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik, kalau berkaitan dengan tadi ya pertanyaan beliau tentang susu ya. Jadi sebenarnya poin dasarnya adalah tidak perlu kita terjebak atau mungkin tidak perlu kita terlalu mengandalkan susu sebagai sumber pangan kita. Ya, memang susu baik, tapi kita harus tahu juga bahwa sumber pangan itu bukan cuma susu saja. Rasulullah memang menyebutkan tentang susu. Ya, nah ada hal yang mungkin saya perlu katakanlah berikan panduan dalam hal ini ya. Memang apa susu yang terbaik? Semua susu sebenarnya baik-baik saja sepanjang atau mungkin dan dia ada plus minusnya ya. Tapi dalam hal ini kita harus tahu dulu pengolahannya yang paling penting. Jadi susu-susu yang sudah diolah dengan sedemikian rupa, ya, termasuk juga dari awal si katakanlah hewan tadi, misalkan sapi ya, itu sudah mengalami atau tidak mendapatkan hak-haknya sebagai hewan itu akan tidak optimal susunya, bahkan bisa muncul masalah. Ya, maka kalau ditanya jadi susu yang kita boleh pakai mana? Susu yang sehat ya, itu kaidah dasarnya. Susu sehat itu contohnya apa? Berarti susu sapi boleh saja ya, tapi susu sapi yang berasal dari sapi yang kita sebut grass fed ya. Grass fed itu sapi yang diternak secara alami, secara liar, dia mendapat sinar matahari, dia makan rumput, itu grass fed. Nah, kalau dan tidak terlalu banyak perlakuan yang sifatnya bisa mengganggu keseimbangan dari komposisi susu tersebut. Nah, kalau misalkan sapi nggak ada, kita bisa pakai susu apa? Ya, kalau saya pribadi menyarankan ya itu susu kambing nggak masalah, setahu saya ya. Kemudian susu-susu yang lain dari susu-susu kacangan juga bisa, ya, susu almond, ya, susu hazelnut, walnut, macam-macam tuh. Susu mungkin susu kacang di lokal kita itu juga bisa, seperti mungkin ada mame juga ada, atau mungkin kacang hijau, kacang kedelai yang organik atau non GMO juga bisa ya. Nah, itu mungkin pedomannya, sehingga yang paling penting adalah kita tetap memberikan asupan ya, tambahan makanan pada bayi tadi sesuai dengan kaidah nutrisi yang baik dan sehat. Contoh mungkin ya tadi misalkan kita butuh kalsium ya, banyak kita bisa buat, mungkin Bapak bisa buat brokoli yang dikukus nanti dihancur-hancurkan ya, atau mungkin di blender nanti dikasih dengan madu atau bumbu-bumbu yang sehat ya, itu juga bisa diberikan pada bayi di luar dari susu. Jadi prinsipnya adalah berikan saja asupan nutrisi yang seimbang yang bisa mensupport kebutuhan tumbuh kembangnya si bayi tadi ya, tidak bergantung pada susu saja ya, karena bahan pangan itu kan banyak ya, kita bisa buat macam-macam kok ya dari yang ada, bahkan itu kita bisa olah ya, kita bisa hancurkan, kita bisa jadikan dia bisa dikonsumsi oleh bayi ya, seperti itu ya. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting adalah hindarilah makanan-makanan kemasan yang sudah mengalami banyak sekali pengolahan, bahkan bahan-bahan tambahan pangan sintetik yang diberikan pada bayi. Jadi kalau bisa masak sendiri, bikin sendiri di rumah ya, itu jauh lebih baik menurut saya, karena nilai gizinya itu lebih bagus lah ya dibandingkan dengan yang kemasan-kemasan tadi ya. Itu mungkin demikian, wallahu a'lam bishawab.